Halo, selamat datang di mata kuliah pemrograman berorientasi platform untuk teman-teman semua. Minggu lalu kita sudah TTS ya, jadi basic daripada pemrograman web khususnya menggunakan PHP sudah kita selesaikan. Di awal perkuliahan dulu kita sempat berbicara bahwa pemrograman berorientasi platform itu adalah pemrograman yang berorientasi kepada framework-framework atau kerangka-kerangka ya. Kemarin kita sudah mengorientasikan coding kita menggunakan kerangka OOP, kerangkanya PDO ya, termasuk kerangka web itu sendiri. Nah, teman-teman, pemrograman web itu adalah salah satu pemrograman yang cukup banyak sekali kerangka-kerangka yang dihasilkan yang tujuannya untuk mempermudah dalam membangun sebuah aplikasi. Nah, selama ini dikenal dengan yang namanya framework ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang framework Laravel. Jadi framework Laravel ini adalah frameworknya PHP, jadi masih apa ya berpusat kepada pembangunan back-end ya. Jadi kalau platformnya back-end, salah satunya adalah framework Laravel. Nah, nanti ada platformnya front-end. Nanti kalau ada waktu kita bahas, ada frameworknya CSS, ada juga JavaScript ya. Contohnya misalnya Bootstrap, jQuery. Nah, itu adalah framework-framework untuk front-end. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang frameworknya back-end atau yang menjadi kerangka atau arsitektur kerja atau arsitektur kerja, pengaturan foldering, manajemen file, manajemen rute, ya itu menggunakan aturannya Laravel. Jadi framework itu yang bikin pengembang ya, pengembang membangun framework dengan berbagai jenis merek, terus kita kalau mau build up website kita ikuti dia punya pola ya. Selama ini kita tidak pakai framework ya, selama ini kita native, artinya kita sama sekali tidak menggunakan kerangka siapapun, kita bebas berekspresi di dalam, kita bebas membuat file, kita bebas membuat database, kita bebas routing sana routing sini, kita bebas lempar sana lempar sini gitu ceritanya. Nah, kalau kita menggunakan framework atau kerangka kerja, itu kita tidak diperkenankan sesuka hati dalam manajemen data, foldering, atau dalam membangun rute uh, boxing dan unboxing data dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ceritanya seperti itu. Baik, tadi saya sampaikan bahwa framework dalam PHP itu banyak. Nah, salah satunya Laravel, teman-teman. Kenapa kok kita membahas Laravel? Mungkin beberapa tahun yang lalu di mata kuliah PBP ini membahasnya adalah CI ya, kode igniter. Tapi tahun kemarin 2019 dan tahun ini 2020 kita coba framework yang baru yaitu Laravel. Karena berdasarkan sistemnya Google yang berwarna biru ini ya, yang ada di slide Anda ini, dia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2015. Dia muncul 2012, 2015 mulai naik mengalahkan framework yang lain termasuk yang warna merah. Warna merah itu kode igniter. Dia itu sudah lama sekali ya, laris ya, paling laris, tetapi Anda lihat ya, yang warna merah ini dia trennya stabil, masih cukup oke lah dipakai saat ini, masih cukup handal juga dipakai saat ini framework kode igniter. Dokumentasinya sudah banyak sekali di website ya, di internet banyak sekali, sehingga dia memiliki kestabilan yang cukup baik dan lebih mudah dari Laravel. Kita belajar framework Laravel ini lebih susah ya, konfigurasinya kalau belum paham. Tapi kalau Anda pakai CI itu jauh lebih mudah ya. Makanya dia cenderung stabil seperti ini. Cake PHP kemudian framework G ini juga mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kita coba framework yang ini naiknya ini cukup pesat yaitu Laravel. Paling tidak di beberapa pertemuan ke depan saya ingin ajak teman-teman berkenalan dengan Laravel itu seperti apa gitu.
Sehingga apa namanya ke depan kalau kalian mengerjakan TR atau proyek akhir mata kuliah ini atau proyek-proyek dari luar yang menghasilkan uang, kalian bisa punya bekal dasar yang cukup baik dari Laravel. Tidak ada salahnya juga kalian belajar Y atau CodeIgniter atau framework yang lainnya. Nothing tulus, ya tinggal kalian mau spesialis di mana, terserah kalian. Tapi paling tidak di mata kuliah ini, goal saya, tujuan saya adalah membangun perkenalan atau membangun kebiasaan. Kalau kita main framework, main platform web, itu seperti apa sih gitu. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kita langsung saja ke materi kita teman-teman. Untuk materi ini atau untuk praktikum ini saya akan pandu teman-teman step by step. Jadi kalian harus ikuti langkah demi langkah. Langkah 1 di pause, kerjakan. Langkah 2 di pause, kerjakan. Langkah ketiga di pause, dikerjakan. Begitu. Jadi jangan hanya nonton saja, tapi harus dipraktekkan. Yang pertama itu. Yang kedua juga harus dipastikan ada koneksi internet di rumah atau di kos atau di tempat kalian ngoding. Karena kita harus download beberapa package untuk Laravel itu sendiri. Oke, sudah siap semuanya? Siapkan laptopnya, siapkan semua koneksi internetnya, kita kerjakan sama-sama step by step. Oke ya, baik. Sebelum step by step, arsitektur dari framework PHP, khususnya Laravel ini mirip dengan framework yang lainnya, yaitu MVC. MVC itu model, controller, dan view. Jadi kalau Anda lihat di sini, view, ya, view itu berhubungan dengan user. Jadi yang berhubungan dengan user, yang dilihat user itu view. Sedangkan user melakukan sesuatu diterima oleh controller. Controller ini berurusan juga dengan model. Nah, model inilah yang urusannya dengan database. Itu namanya model. Ya, gitu. Nah, controller itu sebagai pusatnya. Dia berkoordinasi dengan model, dia berkoordinasi dengan view, dia juga berkoordinasi dengan user. Jadi ini di sini ini mengontrol perjalanan web kita. Selama ini yang kita kerjakan user, kemudian tampilan, kemudian masuk ke database gitu kan. Ya, user, tampilan, database. User, tampilan, kemudian unboxing ya, proses unboxing database biasanya gitu ya. Nah, kalau di Laravel kalian harus ikuti pola ini. Jadi user harus masuk ke controller. Nggak bisa langsung model, nggak bisa juga langsung tembak database, harus lewat controller. Ya, mau tampilan juga nggak bisa, harus lewat view. Gitu ceritanya. Oke, nanti sambil jalan sambil kita pahami arsitektur MVC yang ada di dalam framework Laravel. Baik, teman-teman semua, untuk mengawali ini kita harus mendownload dulu Composer yang digunakan untuk berjalannya framework Laravel. Nah, teman-teman bisa download di https getcomposer.org/download. Oke, kita masuk di webnya ya, ini ya, getcomposer.org/download. Atau Anda bisa di sini. Nah, nanti silakan, ini ada panduan via Windows Installer bisa, atau via command line installation juga bisa. Terserah kalian, kalau pengen cepet ya sudah langsung ini aja, download and run composer setup.exe. Ini diklik aja, ditunggu downloadnya, sampai kalian dapat file Excel-nya untuk komposernya. Baik, setelah semuanya terdownload, kalian akan dapat file seperti ini, Composer Setup. Ini tinggal diinstal aja. Tapi sebagai catatan, saat install harus ada koneksi internet, gitu ya. Baik, silakan teman-teman pause video saya ini, kalian install ini, Composer Setup-nya dulu, sampai berhasil. Ya, silakan.
Baik, setelah semuanya terinstall, kita akan masuk ke dalam project kita, artinya kita akan membangun aplikasi kita. Jadi setelah dibuat, biasanya kalau kita kan menyalakan examnya ya kan dan lain-lain ya, terus apa klik kanan new folder di htdocs ya teman-teman ya, buat folder apa biasanya kan gitu. Nah kali ini kita menggunakan cmd ya, command prompt untuk mengontrol dan juga meng-create sistem management file kalau kita menggunakan framework Laravel. Jadi kita buka dulu CMD kita, teman-teman. Ya, CMD-nya secara default ke sini. Teman-teman bisa arahkan ke atau change directory-nya ke exam-nya. Ya, berarti cd ya. Kalian bisa ya seperti ini ya. cd.2 gini kan. Ini berarti keluar 2 kali lalu masuk ke folder exam/htdocs ini. Oke, jadi teman-teman silahkan masuk atau set default command prompt Anda ke cexam htdocs ya, cexam htdocs. Exam htdocs itu adalah folder di mana kita biasanya membuat file atau membuat latihan-latihan kita ya. Selama ini kan kita di folder PBP, kita sudah punya 14 latihan. Nah, di htdocs ini kita juga nanti akan mencoba membuat file kita untuk Laravel. Nah, teman-teman, langkahnya dari exam htdocs ini sudah saya tulis di PowerPoint. Nanti PowerPoint-nya juga saya akan share ke Anda, akan saya upload ke Anda juga. Kita akan membuat file atau membuat folder menggunakan Composer. Composer yang sudah kita install tadi. Caranya seperti ini, ketik Composer, create project, strap 2 kali, prefer strap disk, laravel/laravel, kemudian nama folder kita, kemudian versioningnya, ya 5.4 bintang, misalnya seperti itu. Baik, saya buat di sini ya teman-teman ya. Composer, yuk sama-sama diikuti. Ini seperti yang ada di slide ini ya. Composer, spasi, create, strap project, spasi, strap 2 kali, prefer, strap disk, spasi, laravel/laravel, spasi nama folder. Nama folder kita apa misalnya? Oke, belajar Laravel gitu ya, belajar Laravel. Oke, di sini di htdocs kita itu belum ada folder belajar Laravel ya, belum ada ya. Ini urut apa? Urut abjad nggak ada namanya file belajar Laravel, tapi kita coba di sini buat belajar Laravel spasi 5.4 bintang, ini versioningnya. Kalau kalian pakai versi yang lain juga nanti tolong disesuaikan. Seperti ini. Oke, kalau sudah di enter. Kalau yang ketinggalan di pause dulu videonya supaya kalian bisa ikut. Oke, kalau berhasil ini akan keluar hijau-hijau seperti ini. Creating a Laravel project ini ditunggu ya. Kalau internetnya kencang ya cepat. Kalau internetnya agak lama ya sabar ya. Sambil sarapan dulu, sambil ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi dulu bisa. Jadi ini proses downloading resources Laravel di folder kita yang namanya folder belajar Laravel. Jadi kalau Anda lihat di folder di Windows Explorer ini sudah ada baru belajar Laravel. Nah ini nanti file-filenya itu akan ada di sini, frameworknya. Jadi teman-teman bisa tunggu dulu untuk proses downloading Laravelnya ini, ya. Baik, kalau sudah teman-teman nanti seperti ini ya. Jadi sukses ya. Jadi kita sudah download packagingnya
Laravel, sehingga di folder kita belajar Laravel ini sudah ada file-file seperti ini. Kalian jangan sembarangan menghapus file ini. Wah, ini nggak guna, ini bukan project saya. Ya, jangan sembarang dihapus. Ini namanya framework ya, kerangka kita. Jadi kalau kita mau bikin view, nanti letaknya di mana. Kalau kita mau bikin controller, letaknya di mana. Kita mau bikin database, letaknya di mana. Jadi ini adalah rule yang harus dipatuhi. Jadi kalau kita berorientasi kepada platformnya Laravel, ya kita harus ngikut dia punya pola seperti ini. Nanti kalau kalian pakai kode igniter atau pakai Y, nanti sistem foldering manajemen data dan juga routingnya berbeda lagi, gitu. Sehingga harus dipatuhi. Nah, beberapa hal teman-teman yang harus dicatat sambil kita praktekkan ya. Baik, setelah masuk ke apa ini namanya ke membuat folder belajar Laravel di chtdocs, maka selanjutnya adalah kita menghidupkan server kita. Jadi server kita nyalakan, kalau biasanya lewat ini apa namanya SAM control panel, kita tetap menggunakan apa namanya ini CMD ya, CMD. Baik, cara untuk menyalakan server atau menghidupkan server kita yang pertama CMD harus masuk ke folder kita. Kita masih di htdocs, berarti kita harus change directory ke belajar Laravel. Nah, sampai kita masuk di htdocs belajar Laravel. Oke, silakan diketik dulu sambil di pause. Baik, kalau sudah kita ketik perintahnya, cara menghidupkan server, ketik PHP ya, spasi artisan nulisnya gitu ya. PHP spasi artisan spasi serve. Ini adalah perintah untuk menyalakan server kita, khususnya server yang ada di belajar Laravel ini, folder ini. Kalau udah di enter teman-teman, nah seperti ini. Ditunggu dulu sampai server kita nyala. Nah, kalau server kita sudah nyala, ini jangan di close ya, CMD ini jangan di close. Kalau di close server kita mati ya. Nah, Anda lihat di sini kita dapat URL itu di http 127.001.8000 ya, port 8000. Biasanya kalau kita pakai exam kan langsung localhost slash gitu ya. Nah, ini Anda juga bisa coba di sini di localhost. Nah, biasanya kan langsung slash nama folder ya. Nah, ini kita masuk ke port 8000 seperti ini. Jadi PHP artisan serve itu adalah perintah untuk mengaktifkan server. Baik, kalau sudah nanti masuk seperti ini ya, localhost 8000 akan keluar tampilan Laravel seperti ini. Kalau belum, berarti punya kalian belum nyala servernya atau service-nya belum nyala. Kalian bisa ini tadi apa? Ulangi langkah-langkah ini tadi, mulai dari yang mengaktifkan ini. Jadi servernya ini bisa dimatikan, di close itu berarti mematikan server. Kemudian Anda bisa ketik PHP artisan serve di folder belajar Laravel yang sudah kita buat tadi di CMD ya. Seperti ini. PHP artisan serve, kemudian apa namanya? Service kita akan dinyalakan sehingga ketika Anda masuk ke localhost 8000 Anda akan dapat di sana. Oke, silakan dicoba dulu teman-teman yang masih belum bisa di pause dulu videonya. Baik, teman-teman, langkah berikutnya biasanya kalau kita pertama gini kan bikin hello world ya. Nah, kalau kita bikin hello world dengan arsitektur apa ini namanya framework Laravel nih seperti apa gitu. Baik, kita coba sama-sama langkah pertama teman-teman yang harus kita buat ketika kita mau membangun apa namanya arsitektur dari sebuah
framework Laravel, sistem yang berbasis framework Laravel, maka kalau boleh saya tulis di sini, arsitekturnya ya, arsitektur. Yang pertama, kita harus kenal namanya rute. Rute itu kayak rute angkot, rute bis gitu, betul ya rute. Kalau dalam web berarti rute posting atau pengiriman data request respon antar file itu seperti apa. Nah, untuk rute itu harus kita buat atau kita tentukan di sini teman-teman. Jadi di mana ini folder belajar Laravel, kalian masuk ke rute, routes ya, routes ini ya. Di sini ada file namanya web.php. Nah ini Anda bisa buka. Saya buka pakai Sublime dulu ya. Oke, saya buka pakai Sublime Text. Seperti ini nih, saya file-file yang minggu lalu saya bersihkan dulu. Baik, kita dapat file seperti ini teman-teman. Ini rute. Rute defaultnya adalah seperti ini, rute get/function lalu return view welcome. Ini bawaannya Laravel supaya ketika kita masuk ke halaman ini, halaman localhost tanpa diikuti slash seperti ini ya. Jadi ini kan tadi localhost lalu slash seperti ini. Kita itu akan dibawa kemana? Nah, kita akan dibawa ke halaman ini. Ceritanya seperti itu. Nah, di dalam apa namanya? Di dalam framework Laravel kita nggak bisa teman-teman model apa namanya? Model langsung slash nama folder kayak biasanya kalau kita pakai native. Enggak. Kita harus definisikan rutenya terlebih dulu di tadi di folder nih ya, routes. Jadi supaya kalian ingat ini di folder routes slash nama filenya tadi web.php. Jadi ini adalah tempat untuk menentukan rute. Jadi semua nanti semua alamat, semua URL itu harus didefinisikan di sini. Nah, ini baru ada satu URL yang didefinisikan, yaitu menuju ke ini, Laravel kosongan. Ya, nanti kalau ada slash misalnya apa, nah itu nanti harus didefinisikan lagi routingnya di bagian routsweb.php ini. Jelas ya? Baik. Nah, misalnya teman-teman kita mau membuat localhost 8000 slash apa gitu ya namanya ya. Misalnya home gitu ya. Home gini. Nah, ini URL ini ketika saya enter gini, ini akan error. Sorry, the page you are looking for could not be found. Karena memang tidak ada, belum didefinisikan dalam routingnya tadi. Maka dari itu di sini kita harus membangun routingnya. Ingat, defaultnya kita hanya baru punya slash gitu toh ya. Nah caranya gimana? Kita ikuti yang atas, root D2 get ya, get buka kurung, lalu apa namanya teman-teman, nama folder kita misalnya tadi home ya, berarti kita tulis slash home. Ini nanti akan menuju kemana? Nah menujunya itu nanti ke biasanya ke URL gitu kan. Nah, kalau di sini ingat konsep kita. Ketika user masuk, itu semua harus dikontrol oleh controller. Jadi dari user nggak bisa langsung view, tapi user harus lewat controller. Berarti arah kita nanti kalau di slash home, dia akan masuk ke controller. Baik, saya coba buat controller ya. Nama controllernya misalnya adalah controller 1 ya, karena kita baru pertama misalnya. Kemudian add misalnya nanti nama functionnya adalah index. Gini. Titik koma. Nah, artinya nanti ketika URL-nya itu ditembak slash home, dia akan manggil controller 1. Controller 1
nanti kita akan masuk ke function index. Function index nanti yang mengarahkan ke view-nya, view yang menampilkan hello world tadi. Ceritanya seperti itu. Baik, ini rute pertama sudah kita buat. Ya, di samping rute bawaan, jadi ada rute /home. Kalau /home nanti masuk ke controller 1. Berarti tugas kita sekarang adalah membuat controller 1. Ya, nah, jadi langkah kedua teman-teman. Langkah kedua setelah membuat rute, kita harus membuat controller. Nah, controller itu letaknya di mana? Di dalam framework ini, kita nggak bisa buat folder kayak kemarin pas kita buat ya. Klik kanan new folder controller. Controller itu letaknya di ini app ini, app, lalu http, lalu controllers. Nah, letak foldernya di sana. Ya, app, http, controller. Di sini. Nah, untuk membuat, kita nggak bisa klik kanan new file, kita kembali ke ke CMD, karena ini CMD-nya statusnya server nyala, jadi ini jangan di close. Kita buka CMD baru, teman-teman. Ya, buka CMD baru. Yang ini CMD untuk untuk server sudah nyala karena dia nge-lock di sini, nggak bisa masuk ke sini. Jadi ini kita buat CMD baru lagi, masuk ke tempatnya exam, htdocs, belajar Laravel. Ini. Nah, perintah untuk membangun membuat controller itu adalah menggunakan PHP artisan juga. Kalau tadi PHP artisan serve itu untuk menyalakan, untuk membuat kita ketik PHP spasi artisan spasi make -2 controller gini, lalu nama controller kita. Nama controller kita yang sudah kita definisikan tadi namanya adalah controller 1. Berarti di sini spasi controller 1. Oke, ini saya copy dulu supaya Anda bisa paste di sini. Ya, ini perintahnya untuk membuat controller. Ini namanya ya. Nama controller. Oke, ini perintahnya untuk membuat controller PHP spasi artisan spasi make -2 controller spasi nama controller kita. Nama controller kita controller 1. Saya enter teman-teman. Nah, controller created successfully. Kita lihat di sini sudah ada file namanya controller 1. Tadi belum ada, sekarang sudah ada. Ya. Jadi ini tadi posisinya ada di sini ya. Saya copy. Ini posisi ada di sini. Nah, kita membuat ini nanti. Ini di CMD-nya. Di CMD dengan posisi di folder kita. PHP artisan PHP artisan make -2 controller spasi nama controller. Baik, kita buka controller 1 kita dapat kosongan seperti ini, teman-teman. Kita tadi punya controller 1, kemudian filenya ini, terus di sini add index. Artinya nanti kalau di /home, dia akan menuju ke controller add index. Add index itu adalah di function yang namanya index, ya. Oke, di function yang namanya index. Baik, kita akan coba buat dulu di sini. Ini kelas pakai OOP ya, seperti biasa. Di sini tambahkan function. Sorry, public ya, public aja, public function. Nah, nama function kita apa yang kita buat di sini? Namanya index. Berarti di sini kita buat index, gitu ya. Index ini. Nah, return view
Nah, kita kembalikan ke view karena tadi secara skema ya teman-teman ya, dari controller masuk ke view ya, dari controller masuk view. Berarti di sini nanti ke view, view-nya di mana? View-nya nanti ada di file yang namanya HW gitu ya. HW itu Hello World gitu. Jelas ya? Nah, HW itu di mana? Di view nanti. Ya, kita nanti perlu bangun view lagi. Oke, sampai sini yang masih ketinggalan bisa di pause dulu. Jadi mulai dari membuat controller tadi, membuat controller silahkan teman-teman masuk ke CMD-nya, buat baru CMD, buka baru CMD, lalu ketik PHP Artisan Make Controller. Nama controller kita adalah controller 1 di sini. Gitu ya. Nah, nanti silahkan Anda buat, lalu Anda buat satu lagi namanya function index di sini. Karena kita mengikuti di sini, index. Oke, index, return view, HW. HW itu apa? HW itu adalah file view untuk hello world tadi misalnya. Atau saya kasih nama halo gitu aja ya, halo. Ya, jadi nanti kita akan masuk ke halo. Jelas ya? Oke. Langkah ketiga setelah membuat controller yang harus kita kerjakan, ya, langkah ketiga adalah membuat view. Nah, teman-teman, view itu letaknya di mana? View itu letaknya ada di folder sini. Kalau controller kan app htd ya. Nah, ini dari belajar Laravel, Anda masuk ke resources. Resources, kemudian masuk ke views. Nah, disinilah nanti letak view kita. Ini sudah ada welcome blade, itu yang tadi, yang ini. Nah, ini nama view-nya itu welcome blade ini. Nah, kita harus buat baru. Kalau buat baru kita manual aja teman-teman, karena di sini bebas. Kalian mau kasih CSS, mau kasih JavaScript, itu ada di view sini. Ya, saya buat baru aja, seperti biasa gini. PHP. Ini, tadi saya save di mana? Belajar Laravel, resources, view. Saya beri nama, apa tadi namanya? Namanya halo. Halo itu gimana? Nah, ini tadi sesuai nih. Ini kan namanya di controller 1 tadi halo ya. Halo, berarti file view saya ini harus saya simpan di halo tadi, dengan nama halo tadi. Ya, belajar Laravel, resources, view. Nah, saya kasih nama halo. Dot, nggak boleh langsung .php. .blade, ya, blade gini, baru .php. Halo.blade.php. Ya, dikasih blade.php. Jelas ya? Oke, silahkan Anda kerjakan dulu view-nya dengan disimpan dengan nama halo.blade.php. Oke, bisa di pause videonya, Anda kerjakan. Baik, kalau sudah teman-teman, di sini kan kita mau hello world tadi ya, langsung aja echo hello world. Dah, save. Sudah ya? Nah, jadinya nanti apa dari depan saya review lagi, kita masuk ke rute ya, rute kita definisikan rute baru. Ini rute default yang pertama. Rute baru adalah rute .2 get. Ini get nanti ada post juga, nanti saya jelaskan bedanya. Ini get itu berarti kita hanya menerima tampilan. Slash home berarti nanti nama folder kita adalah localhost 8000 slash home. Dia akan menuju ke controller 1 at index. Controller 1 Anda buat menggunakan PHP Artisan make controller tadi. Ya, kita buat satu function, public function index, karena nama kita di sini ada index. Nah, index ini kita return, kita kembalikan dengan tampilan halo. Halo ini ada di blade-nya ya, atau di view-nya. Itu kita kasih nama hello world, hello world. Ini teksnya hello world, kita kasih nama hello.blade.php. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba teman-teman untuk buka apa ini namanya slash home ini ya.
Baik, dari posisi ini localhost 8000/home. Nah, ini ada tulisan hello world di sini. Gitu. Jadi, untuk menampilkan hello world, step-stepnya ada 3 ini tadi. Jelas ya? Jadi, cukup cukup ribet atau cukup mudah. Kalau kalian biasa pakai native, ya lebih gampang pakai native. Tinggal buat folder, klik kanan, new folder, klik kanan, new file HTML, echo, hello world, sudah selesai. Tapi kalau pakai Laravel harus konfigurasi. Tidak apa-apa, karena memang nanti kita akan ikut kerangka seperti ini. Ya, baik, kita coba lagi teman-teman membuat misalnya bukan slash home ya, slash about ya, about gini. Slash about. Nah, seperti ini. Ini belum ada. Kenapa belum ada? Karena rutenya belum ada. Berarti kita harus membuat rute baru. Ya, kita copy aja di sini. Gini. Tadi apa namanya? About. Kita masuk ke controller 1, lalu add-nya misalnya kita buat namanya about. Oke, about. Nah, controller 1 filenya sudah ada ya, berarti kita tidak perlu artisan membuat controller, jadi langsung aja kita membuat function di controller 1 yang bernama about. Nah, tinggal gini kan, public function apa ini, about. Misalnya return-nya nanti nggak ke halo, tetapi ke misalnya tentang gini ya, tentang aku, nah, tentang aku. Nah, tentang aku belum kita buat blade-nya ya, berarti kita harus buat blade-nya. Baru lagi di sini PHP. Oke, kita save. Tadi nyimpennya di mana teman-teman? Nyimpennya ada di belajar Laravel, resources, views ya. Ini tadi sorry belum saya tulis ya. Oke, di sini resources view ya. Ini yang harus jadi catatan, simpan nama filenya dengan nama file .blade.php. Kuncinya di sini. Nah, gitu. Berarti ini tadi saya simpan dengan nama tentang ya, tentang aku ya. Tentang aku.blade.php. Save. Saya kasih echo. Echo misalnya, halo saya, misalnya gini ya, halo saya Yeremia, itu nama saya, atau kalian pakai nama kalian. Ya, oke. Kalau sudah ini di save, ya tentang aku blade.php. Ya, jadi nanti kontrolnya masuk ke tentang aku, webnya ke sini. Sehingga teman-teman ini kalau saya refresh, nah ini sudah ketemu. Halo saya Yeremia. Karena apa? Kita sudah melewati rute, controller, dan blade-nya. Jadi kita paling tidak sudah lewat di sini, user, controller, view-nya. Masih masuk di sini. Oke, sampai sini yang masih bingung siapa? Silahkan diputar ulang videonya kalau masih bingung atau ketinggalan step by step-nya. Kalau masih error, di restart lagi PHP artisannya, ya. Baik. Silahkan dibiasakan dulu, kalian bisa menambahkan URL baru lagi selain apa tadi? Selain home, ya. Selain home kan hello world. Nanti kalau about gini. Nah, ini nanti kalian buat yang lain, ya. Gitu teman-teman, ini materi kita tentang konfigurasi awal menggunakan Laravel, ya. Goal dari materi awal ini adalah Anda harus terbiasa dulu menggunakan Laravel. Gitu ya. Oke, selamat berlatih, selamat belajar.